Halo. Sudah lama ya tidak melanjutkan video perjalanan saya dari Bandung menuju Batam. Yang mana memang saya punya planning untuk membagi menjadi 3 part video sesuai dengan hari ya, atau sesuai dengan waktu istirahat terlama saya ketika perjalanan sana. Jadi untuk video kedua ini kita mulai dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung, yang mana nanti dari Lampung ini saya akan ambil jalur ke arah jalur timur sampai nanti di Palembang ya. Ya, bisa dilihat juga ini kondisi Pelabuhan Bakauheni di sekitar jam 3 jam 4. Mohon maaf, memang sudah lumayan lama saya tidak memulai video ini lagi. Dimana kondisinya memang saat itu hujan gerimis, jadi penerangan pun sebetulnya cukup mungkin ya untuk di daerah pelabuhan sendiri dari penilaian saya. Namun memang kondisinya karena hujan jadi cenderung gelap ya, dan juga kondisi jalan pun licin. Jadi keluar dari pelabuhan itu saya arahkan kendaraan saya motor ke sebelah kanan, yang mana memang ini jalur kecil yang memang tidak akan mengarah ke kota Bandar Lampung. Jadi dia lebih ke arah kalau tidak salah daerah hutan lindung Waikambas ya kalau tidak salah. Memang di situ area untuk konservasi gajah ya. Oke, perjalanan sih cenderung selama melalui lintas timur ini dari mulai jam 4 pagi sampai sekitar jam 7 ya cenderung gelap, sepi. Karena memang mungkin juga kebanyakan para pengendara yang lewat sini itu istirahat ya. Ya, terlebih lagi memang mohon maaf, saya sebagai orang yang tinggal di Pulau Jawa mendengar jalur lintas timur di daerah Sumatera maupun lintas barat sebetulnya, bahwa katanya daerah rawan lah atau apapun itu ya, yang cenderung orang-orang mungkin akan memilih istirahat ya di pagi hari, di jam 4 pagi ini, sampai mungkin nanti cukup terang baru mereka akan melanjutkan perjalanan. Yang pasti yang saya alami melalui jalur lintas timur ini, setelah dari pelabuhan belok ke arah kanan, itu memang cenderung lebih sempit jalurnya dibanding kita ke arah Bandar Lampung ya. Sebetulnya memang yang ke arah Bandar Lampung itu nanti akan bisa mengarah ke lintas timur ataupun lintas tengah, ataupun ke kota Bandar Lampung yang ingin melalui jalur lintas barat melalui Bukit Barisan Selatan. Tapi diingat bahwasanya karena saya memang mengejar waktu, jadi memang saya ambil jalur yang paling dekat. Jadi saya akan melalui lintas timur. Ya, itu planning saya ketika berangkat dari Pelabuhan Merak kemarin. Bisa dilihat juga memang ketika keluar dari Pelabuhan Bakauheni, rata-rata kendaraan yang saya temui itu di jam segini itu berupa truk ya, karena memang mereka pun juga baru keluar dari Pelabuhan Bakauheni dan mereka pun sudah cukup beristirahat di kapal ya. Dan mendekati jam 7 mulai terlihat matahari, jadi langit pun juga mulai terang, namun memang kondisinya karena gerimis. Jadi masih cukup gelap juga, dan juga jalanan pun juga terlihat licin ya, basah. Jadi saya pun cukup berhati-hati di sini karena ya di satu sisi ini pun pertama kalinya saya melalui lintas timur. Sebelumnya saya punya pengalaman untuk lewat lintas barat, mungkin
saya akan ceritakan. Cuman memang waktu itu saya belum dilengkapi dengan alat rekam video yang cukup proper. Meskipun ini juga masih kurang ya, mungkin masih bisa kurang dinikmati, namun saya coba explain pengalaman saya saja di sini. Oke, jadi memang kita akan melalui beberapa jembatan selama perjalanan, yang mana ya memang jembatannya pun juga cukup bagus, maupun aspal selama dilalui oleh kendaraan saya kemarin di perjalanan itu pun juga cukup bagus. Jadi tidak mengkhawatirkan sih, dalam artian tidak ada area-area spot-spot yang ambles ataupun kurang bagus jalannya di sini. Namun memang karena jalur lintas timur ini bisa dibilang lebih banyak rumah warga ya, lebih banyak pemukiman warga. Jadi memang kadang jalannya menyempit. Lalu juga karena saya pun cuman berdasarkan Google Map, jadi diarahkan Google Map kemana. Jadi kadang saya pun masuk ke daerah perkampungan warga yang memang jalannya tidak seperti jalan nasional ya, atau jalan lintas provinsi. Kenapa saya sampaikan memang ini seperti melewati pemukiman warga ya kebanyakan? Karena pengalaman saya di lintas barat kemarin itu sampai daerah Krui, lalu lewat Krui pun ke Bengkulu, itu memang lebih sedikit pemukiman warganya. Jadi dibandingkan lintas timur ini cenderung lebih sepi ya jalur sana. Tapi juga kita diberikan apa ya? Diberikan pemandangan bentang alam yang memang sangat memanjakan mata kalau bahasa lebaynya itu ya. Juga memang cenderung jalan di sana itu berkelok-kelok. Jadi kita pun tidak mudah bosan. Cuman ya memang harus lebih berhati-hati, karena apalagi ketika melewati daerah hutan itu ujung dari belokan biasanya berupa jurang. Jadi mungkin akan lebih berhati-hati di sana. Kalau di sini lebih ke berhati-hati ketika memang ada warga yang melintas atau melalui pasar-pasar. Ya, setiap area yang memang dilalui kita memang harus hati-hati sih. Apalagi yang memang baru pertama kali melalui jalan tersebut, seperti saya sekarang ini melalui lintas timur dari Pulau Sumatera di daerah Lampung. Mungkin sedikit bercerita karena memang perjalanan ini dimulai dari jam 4 pagi ya, atau dari sebelum matahari muncul. Lalu kita berarti lanjutkan perjalanan sampai matahari terbit. Pengalaman saya pribadi mengenai berkendara dari malam pindah ke pagi itu cukup kurang nyaman ya, karena memang biasanya dengan kondisi seperti itu di sekitar jam 7 jam 8 tuh rasa kantuk tuh menyerang gitu. Ngantuk banget bawaannya. Kadang pun kalaupun dipaksakan berjalan tuh mata perih. Jadi ya cukup harus berhati-hati sih. Bukan karena kita udah kelelahan atau memang kita sudah terlalu lama di jalan, tapi entah kenapa ya, mungkin bisa di komen saja untuk yang memang punya pengalaman untuk melakukan perjalanan yang kalau dibilang itu ketemu matahari dari pagi. Itu tuh ngantuk banget, terus juga memang perih kadang ke mata kalau kita memang paksakan jalan. Ya, bisa dilihat juga di sini kadang kita juga ketemu beberapa jalan yang memang hanya satu jalur. Tadi juga sebelumnya bisa dilihat ada kita melalui pasar kan. Yang memang terlihat di sini lebih banyak pemukiman warga ya. Memang berbeda dengan di daerah Pulau Jawa yang hampir bisa dibilang kita melalui lintas kota meskipun diarahkan ke lingkar luar. Kalau di sini memang
kita akan melintasi daerah pemukiman warga, mungkin desa-desa ya. Juga memang untuk daerah timur sini masih cukup banyak juga persawahan. Kadang juga kita akan melintasi daerah seperti pusat apa ya dibilang, mungkin pusat kota ya, yang mana di situ tersedia pasar, terus juga toko-toko barang-barang elektronik dan lain-lain sih, yang memang cenderung seperti di daerah lintas provinsi ya. Dan memang saya pun juga cukup nyerah nih, melambaikan tangan, jadi sempat mampir dulu ke pom bensin, bukan untuk isi bensin, untuk istirahat. Mungkin di sini agak lama waktu, sekitar 1 jam atau 1,5 jam, karena memang cukup ngantuk sih di perjalanannya. Ya, melanjutkan perjalanan setelah istirahat di pom bensin ya, karena memang di daerah padat yang memang kita harus berkonsentrasi ya, untuk seandainya memang dikejar waktu untuk menyalip kendaraan. Juga masih banyak truk-truk, juga banyak warga yang memang mungkin ini memang waktunya yang tepat ya buat belanja ya di pagi hari, belanja kebutuhan pokok. Cuman memang dari sini nanti saya akan diarahkan ke jalur yang memang bukan jalur lintas provinsi, mungkin bisa dikatakan, karena memang jalannya cenderung bukan jalan aspal tapi jalan tanah. Ya, itulah kondisi dimana kita yang memang perjalanan hanya mengharapkan arahan dari Google Maps ya. Entah memang saya salah settingan atau seperti apa, tapi ya memang diarahkan ke sini. Mungkin karena diarahkan ke jalan yang lebih cepat ya untuk ketujuan, yang mana di sini saya arahkan ke kota Palembang waktu itu. Ya, saya pun sampai khawatir ya, ditakutkannya memang saya salah jalan. Jadi saya sempat mengecek HP juga, mengecek map apakah sudah di arah yang benar, dan memang di depan setelah jalan ini tuh kita diarahkan lagi ke jalan nasional ya, jalan lintas provinsi. Ya memang beginilah keadaannya kalau memang kita hanya berharap ke Google Map.
Saya cukup salut dengan orang-orang di zaman dahulu sebelum ada Google Maps, yang mana mereka bisa antar kota, antar provinsi, bahkan antar pulau yang kondisinya tanpa map sama sekali. Ya mungkin dengan tanya-tanya orang ya, yang mana sebetulnya bertanya ke orang lain itu yang lebih bagus sih, lebih pasti untuk kita menuju tujuan mana. Cuman kita dipermudah dengan Google Map, tapi juga ya ada kekurangannya seperti sekarang yang saya alami nih. Di sini saya cukup kelelahan juga, memang cukup agak lapar sih ya. Jadi sempat lihat rumah makan, jadi saya pilih berhenti dan putar balik, sambil memang kondisinya adalah saya harus ganti kamera ke kamera saya yang kedua, karena memang sudah lebih dari mendekati 3 atau 4 jam perjalanan. Jadi saya harus mengkopikan video dulu ke laptop yang saya bawa, lalu juga saya harus tukar. Jadi saya memilih untuk istirahat sambil mengkopikan data di kamera saya, juga untuk setting ke kamera yang kedua. Jadi saya memilih putar balik dan istirahat di rumah makan yang memang ini seperti di tengah perkebunan ya. Saya lupa apakah perkebunan karet ataukah perkebunan sawit. Tapi memang terlihat di sini biasa orang istirahat, karena memang tempat istirahatnya pun proper juga. Setelah istirahat ya sambil makan juga hanya Indomie sih, tapi cukup untuk ganjel perut ya sampai nanti makan siang. Yang lainnya memang saat itu saya akan makan siang, tapi rupanya tidak saya lakukan juga makan siang. Saya melanjutkan perjalanan, kamera pun sudah diganti. Ya tadi bisa dilihat juga kamera sebelumnya cukup berembun ya, karena memang selama perjalanan itu gerimis hujan, jadi sedikit berembun. Sekarang sudah lebih bagus, lebih oke rekamannya, jadi bisa dinikmati perjalanannya. Juga yang bisa saya pastikan untuk lewat lintas timur nih, jalanan ini cenderung jalanan lurus ya. Memang ada kelok-kelok sedikit ataupun menyempit jalan, itu memang karena melalui pemukiman warga, tapi kebanyakan memang jalannya lurus seperti ini. Untuk saya yang memang kurang suka ngebut juga sebetulnya, lebih suka jalan berkelok-kelok, jadi gampang ngantuk sih, gampang lelah ketika perjalanan disuguhkan jalan yang memang cenderung lurus. Tapi ya ini jalur tercepat untuk saya nanti menyeberang ke Batam. Ya, di tengah menikmati perjalanan memang kita tidak bisa prediksi ya kondisi cuaca di depan seperti apa. Meskipun awalnya terlihat cerah, rupanya memang gerimis. Jadi saya melakukan beberapa persiapan, yang mana memastikan barang-barang elektronik seperti HP yang memang sedang dicas, lalu kamera pun yang sedang dicas biar gak kehujanan. Juga saya pun juga memastikan bahwa saya memakai, sebetulnya saya tidak memakai jas hujan di sini. Jadi memang saya memakai jaket yang kondisinya memang ada beberapa
area yang bisa dibuka ketika memang kita merasa panas pakai jaket itu, tapi di ini juga jaketnya cukup waterproof ya. Jadi memang selama ini jaket baru saya beli ketika di Bandung, dan memang ada informasi bahwa waterproof, tapi memang tidak sebagus jas hujan ya. Tapi cukup lumayan kalau memang untuk sekedar menembus hujan biar gak terlalu kedinginan. Bisa dilihat hanya beberapa kilometer, mungkin mendekati beberapa kilometer atau beberapa belas kilometer itu sudah kering lagi. Makanya saya nggak pernah pakai betul-betul jas hujan, karena posisinya lagi perjalanan kayak gini tuh kadang kita mengejar hujan, kadang juga kita melewati hujan atau dikejar hujan pada akhirnya nantinya. Kembali lagi diserang rasa kantuk, jadi saya milih untuk istirahat. Kebetulan lihat ada minimarket Alfamart, saya istirahat di sini sambil beli beberapa minuman, Krating Deng dan juga Pocari Sweat. Itu andalan saya ketika perjalanan jauh. Tapi jangan lupa juga air putih, karena memang Krating Deng ini kalau terlalu banyak itu bisa merusak lambung, apalagi lambung kosong ya. Jadi sambil dibarengi minum air putih juga. Seperti itu sih kalau tips dari saya ya. Ya, melanjutkan perjalanan. Jadi memang selama perjalanan Testimoni banyak kita melewati jembatan-jembatan kecil, dan yang harus diperhatikan itu adalah sambungan dari jembatan itu ya. Karena memang kebanyakan sambungan di sini kurang bagus. Jadi ada bagian yang tidak terisi aspal, jadi cukup hati-hati. Apalagi ketika memang sebetulnya tidak disarankan sih, tapi memang ketika melewati jembatan kita ingin menyalip gitu, kalau sambungan kurang bagus itu harus lebih berhati-hati. Karena di dalam plan kita saat itu adalah kita memang menyalip, jadi harus lebih kencang dari kendaraan di sebelah kita atau di depan kita. Tapi kalau tiba-tiba ada lubang kan kadang kita juga harus kontrol si kendaraan kita ya, apalagi motor. Di sini saya sempatkan istirahat untuk mampir ke toilet, juga isi bensin, karena memang dari Bakauheni tadi ke sini itu saya belum isi bensin sama sekali. Jadi saya isi bensin di sini.
Entah kenapa saya ketika melewati daerah Sumatera Selatan ini, di kiri kanan itu bisa dilihat ada bangunan-bangunan ciri khas ya, untuk pemukiman, untuk tinggal. Itu saya bilang cukup bagus sih bangunannya, apalagi kebetulan bangunannya di pinggir sungai ya. Saya kurang tahu juga ini nama sungainya, sungai apa yang cukup panjang. Tradisional, tapi saya suka sih bangunan-bangunan seperti di Sumatera Selatan ini. Apalagi nanti mendekati daerah Palembang kalau tidak salah. Itu ada daerah yang semua bangunannya itu model rumah panggung. Saya bilangnya rumah panggung, tapi kalau namanya saya kurang paham juga. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar untuk orang-orang yang memang tinggal di daerah Sumatera Selatan, tipe rumah tersebut namanya apa. Kalau tidak salah memasuki daerah Kayu Agung ya, yang mana jalannya memang seperti menyusuri pinggir sungai. Saya disambut hujan. Memang mungkin kalau tidak salah kali kedua atau kali ketiga saya melewati daerah sini, itu selalu disambut hujan ya. Jadi memang cukup berhati-hati juga, dan memang jalannya pun sempit. Jadi memang harus berhati-hati. Dimana lalu lintas di sini itu padat. Memang mungkin salah satu jalur keluar dari kota Palembang ya, menuju Sumatera Selatan atau Lampung ya. Seperti ini sih kondisinya. Hujan gerimis, kadang juga besar karena memang posisinya saya di tengah hujan saat itu. Ya, ada pun ciri khas lain kalau di daerah Sumatera itu ya, kita harus hati-hati karena kan memang banyak hewan ternak warga. Jadi memang di daerah sini pun juga saya sempat berhenti. Sebetulnya terhalangi jalan ya, karena ada rombongan sapi lewat. Dan ke belakang juga lumayan macet kalau tidak salah di sini, karena memang mempersilahkan hewan ternak dulu lewat. Ya, sebetulnya di sini saya juga sudah mulai capek ya, badan pun juga sudah mulai dirasa pegal-pegal. Tapi kebetulan memang di kondisi seperti itu, alhamdulillah saya ketemu kawan rider kita dari Palembang yang lumayan sih menemani saya di perjalanan. Saya coba ikuti beliau. Ya, beliau pun juga lumayan juga, bawa motornya cukup kencang. Jadi ada penghilang rasa bosan lah. Jadi saya coba ikuti beliau terus di belakang, karena beliau lebih tahu medan yang akan saya tempuh di jalanan ini. Tapi ya tanpa janjian ya, seperti kayak ngikutin orang aja gitu. Moga gak dianggap berniat jahat gitu ya. Tapi memang niatnya saya mengisi kebosanan aja sih. Cuma ya kencang juga, saya pun beberapa kali jauh ketinggalan. Saya lupa nama daerahnya, tapi saya anggap ini sudah memasuki area pinggiran kota Palembang. Di sini saya punya sebetulnya memang baru 2 kali datang ke sana, tapi saya jadikan checkpoint untuk diri saya sendiri setiap kali ke Palembang, karena ini tempat makan. Dia menyajikan makanan yang menurut saya cukup unik, karena memang bahan yang biasa digunakan
yang saya belum pernah terpikirkan sama sekali untuk dicampur dengan bahan tersebut, rupanya dipakai di makanan ini. Dan rasanya enak banget. Enak dan unik karena memang tidak terpikirkan. Bahkan beberapa kawan saya dari Palembang, saya coba konfirmasi, mereka pun tidak tahu ada makanan ini. Dan memang lokasinya di, kalau tidak salah, di Pasar 16 Ilir, ya kalau tidak salah ya. Memang di daerah pasar di bawah Jembatan Ampera. Yang memang daerahnya padat dan kebetulan memang jalurnya pun juga bisa melalui ke sini. Jadi di sini nih checkpoint dan langganan saya baru 2 kali sih untuk selalu mampir dan makan makanan ini. Dan ini dia tempatnya, namanya Rumah Makan Sate Wa'din ya. Jadi dia menyajikan sate daging dengan bumbu rempah-rempahnya di sate tersebut, dan juga dengan tambahan dengan tambahan bumbunya bukan bumbu kacang, tapi menggunakan cuko pempek. Mungkin terdengar asing ya, tapi waktu dicoba enak banget, sumpah. Mau ke Batam, mau ke Jambi besok, nyebrang lagi. Tapi cuma numpang lewat aja, Bu. Mari, Bu ya. Hah? Motor? Gimana, Pak? Pakai motor? Atau ngangkut sekalian? Mari, Bu ya. Ya, sedikit ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya mungkin ya, dari Sate Wa'din ini. Karena memang mungkin dia lihat plat nomor saya yang tidak ada di sini, juga memang barang bawaannya yang kayak orang mudik ya. Dan juga bisa dilihat sekarang salah satu bagian dari jembatan Ampera sudah mendekati turunan dari jembatannya sih. Dari sini saya sempat putar balik untuk sekedar mengabadikan bahwa ya, saya sampai Palembang. Jembatan Ampera, ciri khas kota Palembang sendiri. Saya cek dulu di map, oke, memang harus putar balik. Jadi lumayan lah menghilangkan sedikit rasa lelah saya setelah perjalanan yang cukup panjang dari Lampung. Mungkin bisa dibilang saya dari Bandung sendiri itu hanya beristirahat di kapal laut ya, di Roro-nya selama penyeberangan dari Merak ke Bakahuni, dan lanjut langsung riding lagi sampai Palembang sini. Dan di Palembang sini pun saya hanya menumpang menginap juga 1 malam. Itu planning saya, yang mana paginya saya langsung berangkat mengejar kapal dari Jambi jam 3 sore. Jadi di sini lumayan, saya belum ketemu malam, jadi bisa langsung istirahat dan ya merehatkan badan lah, sampai nanti persiapan di perjalanan paling panjang dari apa yang saya lakukan di saat itu, yaitu perjalanan dari Bandung menuju kota Batam dan lalu menyeberang ke Tanjung Uban. Dari Palembang menuju Jambi. Itu memang jalur yang paling panjang di 2,5 hari kalau tidak salah total perjalanan yang saya lalui untuk kembali bekerja atau mencari pekerjaan saat itu di Kepulauan Riau. Oke, selamat datang dan sambutan juga dari Jembatan Ampera dengan gapura merah di tengahnya.
menyambut saya di kota Palembang. Ya, dan saya pun juga sudah sampai di penginapan yang memang ini pun juga akan jadi penginapan yang selalu saya sambangi ya ketika sampai di kota Palembang, karena saya pribadi dapat impresi cukup baik di penginapan ini. Fasilitasnya juga bagus. Dan saya akan lanjut ke keesokan harinya, yang mana besok itu adalah perjalanan yang memang paling panjang ya, dari kota Palembang menuju Pelabuhan Kuala Tungkal untuk menyeberang nanti ke Batam, lalu lanjut ke Tanjung Uban, Kepulauan Riau ya. Mungkin itu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Untuk sharing saja sih, tidak ada niat apapun di video itu. Sampai ketemu lagi, dan juga see you when I see you.